فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Bahwa Nabinya SAW karena ajwadan nas, Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan. Wa ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan kedermawanan Nabi SAW mencapai puncaknya ketika di bulan Ramadan. Dia menghatamkan Al-Quran 1 hatam, lalu disusul 2 kali hatam, lalu disusul 3 kali hatam, disusul 4 kali hatam, dan begitu seterusnya. Tapi apakah semua orang seperti itu, hadirin? Kita tahu semua jawabannya tidak demikian. Di sisi lain, di waktu yang sama, ada banyak pihak yang melalaikan Ramadan. Bahkan sebagian orang sudah mengangkat bendera putih dan sudah tidak puasa lagi. Padahal Ramadan dengan kesepakatan pertama, kalau nggak 29 hari, 30 hari. Tapi bagi dia, Ramadan hanya 17 hari. Bagi dia, puasa itu hanya 12 hari. Bagi dia, puasa Ramadan itu bisa selang-seling. Dia acuhkan, dia lalaikan. Ada sebagian orang tidak sholat wajib di Ramadan. Tidak sholat tarawih di Ramadan. Dan kalau sholat, hatinya di luar sholatnya tersebut. Ia tidak khusyuk. Ia tidak menghayati. Alih-alih menjadi bagian dari bukber atau memberikan makan berbuka kepada orang yang berpuasa, dia sendiri tidak berpuasa dan dia tidak memikirkan tentang dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin Allah muliakan, kira-kira itulah 2 kutub yang ada ketika kita berada di tanggal ke-25 ini. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Hadirin Allah muliakan, apabila kita termasuk orang-orang di kelompok yang pertama, maka bersyukurlah kepada Allah. Bersyukurlah ketika Allah memberikan taufik kepada kita dari tanggal 1 sampai tanggal 25 ini. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memaksimalkan Ramadan. Amal ini bukan tentang kekuatan, bukan tentang pengalaman pribadi, bukan tentang ilmu secara teori. Kita bisa beramal dari awal sampai hari ini itu karena taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pujilah Allah, bersyukurlah kepada Allah, dan ucapkan alhamdulilladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan hidayah dan taufiknya amal ibadah bisa dikerjakan dan bisa disempurnakan. Dan yang kedua, jangan selebrasi terlalu dini. Ini belum selesai. Jangan selebrasi terlalu dini. Sebuah blunder besar bagi setiap pihak di bidang manapun adalah dia selebrasi sebelum garis finish, dan itu fatal. Tetap fokus, hadirin. Bukankah Nabi SAW mengatakan innamal amalu bil khawatim, sesungguhnya amal itu tergantung ending dan kondisi akhir bagaimana kita menyelesaikan amal tersebut. Apabila kita dengan baiknya menyelesaikan hari pertama sampai hari ini, tapi kita melakukan blunder karena keujuban kita melakukan blunder besok, kita melakukan blunder 2 hari kemudian karena kita meremehkan, kita merasa kita sudah juara, kita merasa kita sudah bertakwa, kita merasa kita sudah mewujudkan firman Allah Subhanahu wa taala la'allakum tattaqun pada Ramadan, masih di tanggal 27 Ramadan, masih di tanggal 28 atau tanggal 29, tapi kita sudah selebrasi seakan-akan kita sudah berhasil dan kita mendapatkan pesan dari langit bahwa Anda bertakwa. Maka itu adalah blunder yang sangat-sangat fatal. Dan bukan begitu orang yang bertakwa. Allah katakan orang bertakwa itu setelah beramal wa qulubuhum wajilah. Ada rasa khawatir. Jangan-jangan amal ibadah saya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul, ada rasa bahagia, ada rasa tenang. Tapi dia tidak bereforia dan tenggelam dan merasa sudah juara pada saat belum waktunya juara. Maka tetap fokus, tetap bersyukur, dan tetap sapu bersih.
Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh istri tercinta Aisyah radhiyallahu taala anha yang menyampaikan, istri hadirin, bukan teman jauh, bukan orang yang memantau dari helikopter view, yang menyampaikan adalah teman tidur dan orang yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Karena yajtahidu fil ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Nabi SAW bersungguh-sungguh dalam beribadah di 10 malam terakhir sampai selesai, bukan sampai malam ke-25 atau malam ke-26 atau malam ke-27 atau malam ke-28 atau malam ke-29 jika misalnya ada malam ke-30, tapi sampai selesai beliau bersungguh-sungguh dengan kesungguhan yang tidak terlihat di waktu-waktu yang lain. Itulah Rasulullah SAW. Beliau tidak tenggelam dalam euforia. Beliau fokus menyelesaikan bulan ini dengan maksimal. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung ending. Hadirin Allah muliakan, bukankah Nabi SAW pernah menceritakan, walaupun dalam spektrum yang jauh lebih besar, dalam kehidupan yang bukan hanya Ramadan, tapi kehidupan secara utuh, kata Nabi SAW, waladhi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahlil jannah, ada di antara kalian yang hidupnya senantiasa mengerjakan amalan-amalan ahli surga. Ia sholat, ia puasa, ia berzikir, ia membaca Quran. Amalan-amalan ahli surga secara zahir terlihat pada dirinya. Hatta ma yakunu bainahu bainaha illa dhira', sampai jarak antara dia dengan surga tinggal 1 hasta. Artinya sampai mendekati ajalnya, sampai mendekati kematiannya. Lalu fayasbiqu 'alal kitab, takdir Allah menentukan lain. Faya'mal bi'amali ahlin nar, menjelang wafatnya, di detik-detik terakhir menjelang kematiannya, dia melakukan perbuatan amalan ahli neraka. Dia tergelincir, dia melakukan blunder. Kapan? Bukan di awal kehidupan dia, bukan di pertengahan, tapi menjelang penutupan. Faidakhulaha, dan dia dimasukkan ke dalam api neraka tersebut. Na'udzubillah, na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Maka hadirin sekalian, jangan selebrasi sebelum semuanya berakhir. Selesaikan sampai garis finish, dan sampai kita menutup dengan husnul khatimah di Ramadan 1445 Hijriah ini. Dan semoga dimudahkan oleh Allah, karena sekali lagi jarak yang tersisa tidak lama lagi. Kalau Allah kasih pertolongan kepada kita selama 20-an hari ini, dan kita jujur sama Allah, kita tawakal kepada Allah, kita minta pertolongan kepada Allah, masa iya Allah tidak memberikan taufik hanya tinggal 4 atau 5 hari lagi? Hadirin yang Allah muliakan. Dan sebaliknya, apabila kita merasa termasuk orang-orang di kelompok yang kedua, yang ternyata Ramadan kali ini diisi dengan kelalaian, diisi dengan kemaksiatan, diisi dengan kemungkaran, diisi dengan buang-buang waktu. Ada di antara kita sampai hari ini pun 1 khatam belum berhasil dia raih. Ada yang meninggalkan sholat wajib. Hadirin Allah muliakan. Lalu masih ada kesempatankah buat orang seperti ini? Maka marilah kita sampaikan kepada beliau, orang-orang itu, apa yang Allah firmankan dalam surat Az-Zumar ayat 53. Allah mengatakan, katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, yang lalai, yang zalim, yang melakukan maksiat, termasuk di bulan Ramadan, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, karena Allah mengampuni seluruh dosa-dosa jika dia mau bertobat, jika dia mau kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka apabila kita merasa bahwa kita termasuk orang-orang yang tidak memenuhi haknya Ramadan, tidak menyambut Ramadan dengan hangat, maka momentum hari ini, waktunya kembali kepada Allah. Hari ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini rubah arah hidup kita dan rubah arah hari-hari kita. Mulai siang ini, jangan nunggu nanti ketika buka. Siang ini buka mushaf kita dan baca semampunya.
Mungkin dengan kemampuan kita membaca dan estimasi waktu yang tinggal 4 atau 5 hari lagi, kita tidak akan sampai pada Qul a'udzu birabbin nas dan khataman pertama kita. Hadirin, gak usah pikirkan akhirnya kita sampai di ayat keberapa. Yang harus kita pikirkan, maksimalkan setiap detik, setiap menit, setiap jam dari 4 atau 5 hari ke depan. Dan Allah Ghafurur Rahim. Bukankah Nabi juga bersabda, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil wa inna ahadakum, dan di antara kalian la ya'malu bi amali ahlin nar, semasa hidupnya dari awal sampai pada saat itu dia isi dengan perbuatan-perbuatan ahli neraka, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira', sampai jarak antara dia dengan neraka tinggal 1 hasta lagi, sampai menjelang kematiannya. Dan dia tetap dengan kemungkaran, dia tetap dengan kemaksiatan, dia tetap meninggalkan sholat, dia tetap tidak puasa. Fayasbiqu alil kitab, lalu takdir Allah menentukan hal lain. Faya'mal bi'amali ahlil jannah, sebelum dia wafat hidayah menyapa. Dia bertekad untuk bertaubat, dia bertekad untuk memperbaiki diri. Faya'mal bi'amali ahlil jannah, lalu dia kerjakan amalan-amalan ahli surga semampu dia, sesuai dengan waktu yang tersisa. Faidakhulaha, dan dia dimasukkan ke dalam surga. Hadirin yang Allah muliakan, masih ada waktu, masih ada 4 sampai 5 hari. Allah Ghafurur Rahim. Hari-hari ini pintu neraka ditutup rapat-rapat dan pintu surga dibuka seluas-luasnya. Kalau di bulan-bulan lain Allah kasih kesempatan, mungkinkah di Ramadan Allah tidak kasih kesempatan? Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ini dan malam-malam ini adalah hari-hari dan malam-malam ampunan, pembebasan dari api neraka. Hari-hari dan malam-malam ini adalah hari-hari harapan, bukan hari-hari keputusasaan. Hari-hari dan malam-malam ini adalah hari-hari optimisme dan bukan pesimisme. Nabi SAW bersabda, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa Ramadan karena dengan iman dan harapan, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan barang siapa yang salat tarawih dan qiyamul lail dengan iman dan harapan, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatal qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan iman, dan lagi-lagi Nabi SAW menyebut dengan harapan. Ketika Nabi SAW mengatakan puasa, Nabi SAW mengatakan harapan. Ketika Nabi SAW berbicara tentang salat tarawih dan qiyamul lail, Nabi SAW mengatakan harapan. Dan ketika Nabi SAW berbicara tentang Lailatul Qadar, Nabi SAW pun juga mengatakan harapan. Ini menunjukkan bahwa bulan ini adalah bulan harapan, bukan bulan keputusasaan. Maka jangan pernah kebawa oleh propaganda syaitan yang bukan hanya mengajak kita maksiat, tapi upaya dia adalah membunuh harapan-harapan kita. Karena orang hancur bukan karena jatuh dalam kesalahan, orang itu hancur karena kehilangan harapan. Dan disitulah Ramadan Allah datangkan untuk memberikan harapan bagi kita yang penuh kekurangan ini.